Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk utilitas bangunan 1 pada pertemuan 12 ini akan dibahas mengenai sistem penanggulangan bahaya kebakaran. Jadi dampak kebakaran itu pada umumnya ada 4. Dari segi life safety, terdapat ancaman jiwa maupun luka dan juga trauma psikologis. Dari segi property safety, dapat memiskinkan masyarakat sehingga membuat kehilangan pekerjaan, kerugian harta benda, dan investasi merugi. Dari segi lingkungan, ada gangguan terhadap kelestarian lingkungan, penipisan lapisan ozon, serta pemanasan global. Untuk dari segi proses atau industrial, dapat menyebabkan stagnasi bisnis atau usaha, file data, rekaman, dan dokumen penting dapat musnah. Jadi untuk produk kebakaran pada umumnya ada 4. Jadi untuk yang thermal karena api ada panas dan nyala. Kemudian yang non thermal atau tidak disebabkan oleh api dapat berupa asap dan juga gas. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terhadap kebakaran pada gedung tinggi. Karena untuk materi kali ini akan dibahas sistem kebakaran pada gedung tinggi. Jadi pada bangunan tinggi ini diharapkan mempunyai proteksi mandiri jika terjadi kebakaran pada gedung tinggi. Untuk jenis proteksinya dapat berupa hidran maupun sprinkler kebakaran yang akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi perlu diperhatikan pemakaian bahan dan lapis penutupnya. Untuk jenis utilitas bangunannya bervariasi. Kemudian diperlukan penjalaran asap lewat pembuangan vertikal. Dinding luarnya tidak boleh diberikan kanopi. Perlu diperhatikan juga problema evakuasi penghuni. Dapat biasanya umumnya berupa tangga darurat. Kemudian untuk kompartemenisasinya perlu diperhatikan juga atau pemasakan dinding-dindingnya. Evakuasi penghuni bila ada kebakaran. Jadi jika pada bangunan gedung tinggi ini perlu diadakan beberapa kali simulasi agar penghuni dapat melakukan evakuasi jika suatu saat gedung terbakar. Diperlukan juga aksesibilitas atau external firefighting dan juga perilaku atau pengguna ini. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka perlu dilakukan latihan atau simulasi agar penghuni atau pengguna ini tidak panik ketika terjadi kebakaran. Untuk sarana jalan keluarnya, tiap lantai sedikitnya harus ada 2 jalan keluar. Jumlah jalan keluar ditentukan oleh pengguna atau penghuni bangunan. Jarak antara 2 jalan keluar yaitu lebih dari setengah jarak diagonal. Jarak tempuhnya 30 meter jika tanpa sprinkler dan 45 meter dengan sprinkler. Pintu kebakaran membuka keluar. Jadi pintu darurat kebakaran tidak boleh ditarik, namun harus didorong. Pintu kebakaran harus tahan api, jadi sesuai standarnya. Exit atau pintu keluar harus ke arah halaman luar atau wilayah terbuka. Tangga kebakaran harus menerus. Helipad pada bagian atas bangunan bukan sarana evakuasi, karena asap dan api dapat menumpuk pada bagian atas bangunan. Sistem evakuasi ditentukan oleh jenis penggunaan bangunannya. Sistem kebakaran harus dilengkapi dengan door closer, bisa pula dipasangi kaca berkawat atau wire mesh. Jalur sirkulasi untuk evakuasi harus bebas rintangan, dan juga dilengkapi dengan tanda petunjuk arah keluar dan diberi iluminasi atau pencahayaan sehingga tidak terhalang oleh api maupun asap. Jadi seperti tanda yang hijau ini dan merah ini, jadi 2 tanda ini harus selalu terlihat dalam keadaan apapun. Jadi walaupun listriknya mati atau gedung keadaan gelap, jadi untuk tanda jalan keluar ini dapat dilihat. Nah, dapat juga diberikan tanda-tanda panas seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Sehingga jika keadaan gelap, jadi penghuni atau pemakai gedung ini dapat mengetahui lewat mana jalan keluarnya ketika terjadi kebakaran.